Halo, jumpa lagi dengan saya di channel saya, tentunya di YD Official. Kali ini kita akan menyambung video dari part 1 yang membahas mengenai head dari keluarga KPH. Dan untuk kesempatan kali ini di depan saya udah ada head yang dibahas di video part 1 kemarin. Ini headnya juga belum sempat saya finishing, tapi kita kesampingkan dulu head ini karena kali ini yang kita bahas itu bukan head ini, melainkan soal ini, Mas. Untuk video kali ini yang kita akan bahas soal noken as dari keluarga KPH. Tentunya noken as ini diperuntukkan untuk lab standar. Kenapa noken ini diperuntukkan untuk lab standar? Karena desain noken ini memang untuk lab standar. Kalau untuk lab besar itu udah beda lagi. Jadi dari segi durasi, lift maupun overlap itu kalau untuk lab yang besar udah berbeda tentunya. Seperti apa sih durasi yang baik atau ukuran-ukuran dari durasi noken ini sendiri? Terus simak video ini, jangan di skip-skip supaya nggak gagal paham. Untuk sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Terus dukung channel ini, aktifin tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke, di depan kita atau di tangan saya sekarang udah ada noken as. Ini noken as tentunya diperuntukkan untuk keluarga KPH. Untuk keluarga KPH. Lalu bagaimana durasi ideal noken as untuk lab standar? Nah, jadi seperti ini, Mas. Durasi ideal itu didapat dari spesifikasi mesin itu sendiri. Jadi kalau durasi ideal itu sebenarnya dari pabrikan kendaraan itu semuanya udah dihitung untuk durasi ideal, Mas. Jadi sama halnya kita itu memaksimalkan spek dari pabrikan motor itu sendiri. Jadi gini, Mas, fungsi atau inti dari noken as itu adalah durasi. Kenapa kok aku ngomong durasi? Karena dari durasi noken as ini itu kita bisa menentukan karakter dari mesin tersebut. Lah, terus apa sih yang membuat kok durasi itu bisa mempengaruhi kinerja mesin atau karakter mesin? Seperti ini, Mas. Durasi yang ada di noken itu sama halnya kita itu memperbesar atau memperkecil, memperlebar atau mempersempit power band, Mas. Power band pada mesin. Dari durasi kita bisa mengetahui, intinya bisa mengatur nafas dari mesin tersebut. Lah, kenapa kok durasi itu penting? Dari sini, Mas. Kenapa itu durasi penting? Kita kegedean durasi itu juga nggak baik, Mas. Terlalu kecil durasi itu pasti kayak telat-telat gitu, Mas. Misal wis upgrade kendaraan, terus
nokennya nggak dirubah, itu masih bawaan pabrik. Terus saya harus udah gede, langkah udah gede, noken standar mas. Tak jamin motormu ngeden-ngeden, itu wis pasti mas. Terus bagaimana kita mencari durasi? Nah, kita mencari durasi itu, sebelum kita mencari durasi, kita itu pahami mas, motor bawaan pabriknya itu seperti apa. Karakter motor ini itu didesain seperti apa. Kalau di keluarga KPH itu karakternya kan struknya udah tinggi itu, udah panjang mas, istilahnya itu udah lumayan lah mas struknya itu. Nah dari situ mas, kita kan bisa mengetahui, oh basic motor ini itu motor torsi, basic dari mesin KPH itu mesin torsi, bukan mesin RPM loh mas. Kalau mesin RPM itu disenokannya beda lagi mas. Kalau mesin RPM kita kejar di durasi mas. Kalau durasi noken RPM itu cenderung lebar. Kalau kita aplikasikan durasi mesin RPM, mesin RPM itu mesin yang langkahnya pendek-pendek itu mas. Jadi naiknya itu cepat-cepat, terus durasi noketnya itu kecil. Ya pasti mesinnya mau jerit-jerit mas, ora gelem mlayu. Oh, gereng-gereng mas. Kalau di Jawa ini gereng-gereng. Bahasa ini sembuh mas. Dia pasti efeknya itu kayak gitu mas. Pasti gereng-gereng nggak jelas. Kalau misal angka dari noken KPH katakanlah diaplikasikan ke mesin RPM. Karena apa? Karena karakter di keluarga KPH itu mesinnya mesin torsi mas, bukan mesin RPM. Nah, kebanyakan kan gini, kita bikin untuk spek harian, katakanlah untuk mobilitas sehari-hari, terus kita asal beli noken. Ini bukan gimana, sebenarnya kalau kita beli noken itu kan dari pabrikannya itu kan udah ada opsi pilihannya mas. Nah kalaupun nanti nggak papas noken sendiri, setidaknya dengan adanya video ini itu bisa memberikan edukasi kalau noken buat piston segini ya durasinya segini aja udah cukup, nggak perlu gede-gede kan gitu mas. Jadi dari pabrikan noken racing itu sekarang udah komplit mas. Kalau mau pilih durasi itu tinggal PNP. Pilihan durasinya itu juga banyak, mau kayak gini speknya apa. Nah, misal kita beli durasi yang tinggi, durasi yang gede, power band yang lebar, nah piston kita masih standar, seri kita masih standar, ya pasti motornya malah lemes mas. Enakan standar malahan daripada noken racing. Makanya mas, jadi kalau kita mau beli noken, yang pertama kita perhatikan itu spesifikasi mesin kita dulu, baru kita beli. Oke lanjut. Kebetulan kalau di head KPH yang kemarin saya buat video itu, saya mengaplikasikan durasinya di noken ini tuh, kalau buat yang ini ya mas, yang ini tuh di angka 15 derajat mas. Kalau menutupnya itu di angka 40 derajat. Overlapnya saya pakai 3 mm. Kalau liftnya
saya pakai di 8,5 mm atau 8,5. Untuk durasi egg-nya itu di angka bukaannya saya pakai 42 derajat, sedangkan nutupnya itu 20 derajat. Overlap sama saya pakai 3 mili. Terus liftnya itu saya pakai di 8,5 sama seperti yang ini mas, bisa dicatat mas kalau yang pengen langsung diaplikasikan saja. Yuk ngeblur gitu seperti ini mas. Terus lanjut lagi kita bahas soal kegunaan lift. Sambil rokokan mas. Kegunaan lift ini sama halnya kalau di piston itu langkah mas. Jadi lift itu sama halnya langkah. Kenapa kok saya bilang sama langkah? Gini mas, memperbesar diameter klep. Jadi gini mas, dengan adanya lift yang agak tinggi tapi tidak terlalu tinggi, kita itu bisa memaksimalkan gas dan udara yang masuk ke ruang bakar. Seperti contoh seperti ini mas, ini kan misal standar segini mas, kalau digedein segini kan jadi lumayan mas, lebih banyak yang masuk. Jadi kita itu bisa mengoptimalkan kerja walaupun masih menggunakan klep standar. Kurang lebihnya seperti itu mas. Sedangkan kalau kita memperbesar diameter klep, itu sama halnya kita memperbesar diameter piston. Jadi ruang yang di sini mas itu makin lebar mas, otomatis gas yang masuk juga makin los, makin banyak. Ditambah dengan adanya lift yang ideal, itu performanya juga pasti ya enak, kan seperti itu. Tapi untuk kali ini kan yang kita bahas itu di head klep standar. Jadi kita berusaha sebaik mungkin mengoptimalkan kerja dari klep standar tanpa kita merubah diameter klep. Oke, mungkin cukup video dari saya untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa selalu ikuti channel-channel video terbaru dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.